wan najmi idza hawa, demi bintang berpijar-pijar indah dengan keindahan. Diriwayatkan di dalam kutub tafsir bahwa sebagian ulama menafsirkan makna an-najm, bintang yang berpijar ini adalah Sayyidina Muhammad. Idza hawa, ketika sedang berpijar dengan keindahan dan kerinduannya di malam Isra dan Mi'raj, berhadapan dengan Rabbul Alamin, sebagaimana firman yang kita dengar tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Beliau disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang memiliki kekuatan dzu mirratin fastawa, dan memiliki kemuliaan dari Allah hingga menghantar sang Nabi menuju puncak keluhuran di malam Isra wal Mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma dana fatadalla, sampailah sang Nabi wa kana bil ufuqil a'la, dan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di ufuk yang tertinggi. Thumma dana fatadalla, lantas beliau berhadapan dengan Allah untuk semakin dekat kepada Allah. Fakana qaba qausaini aw adna, hingga sangat dekat jaraknya, sekitar jarak 2 panah saja dan lebih dekat lagi. Hadirin hadirat, dijelaskan di dalam kitab Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, bahwa menukil riwayat dari salah satu riwayat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra wal Mi'raj, beliau menceritakan, aku melewati batas-batas langit sebagaimana teriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke batas langit yang pertama. Kita telah ketahui secara ilmiah bahwa langit itu sangatlah luas, bahwa galaksi yang ada di muka bumi, di langit itu sangatlah banyak, dan kita ini planet bumi hanyalah satu dari triliunan planet lainnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa pada kita terdapat gugusan-gugusan planet, gugusan yang disebut galaksi, dan tempat bumi berada, matahari, bulan, ini semua baru di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi ini triliunan jumlahnya yang ada di langit, yang sudah terhitung oleh para ahli ilmuwan, dan masih banyak yang belum terhitung dan belum dicapai ujung batasnya. Di mana ujung batasnya langit itu? Dan mereka menjelaskan galaksi yang terdekat dengan bumi adalah galaksi Andromeda, jaraknya 2 juta tahun cahaya. 2 juta tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 300 juta kilometer per detik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau jarak galaksi yang terdekat demikian jauhnya, bagaimana jarak galaksi yang terjauh? Sedangkan Allah sudah berfirman menjelaskan bahwa semua bintang-bintang itu baru di langit yang pertama saja. Walaqad zayyana as-samaa'a bid-dunya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kami jadikan dan kami hiasi langit di permukaan bumi itu dengan bintang-bintang yang berpijar, menunjukkan bintang-bintang itu semua hanya di langit yang berada di atas dunia saja, yaitu langit yang pertama. Para ahli ilmuwan belum berhasil menemukan ujung puncaknya langit ini, namun Sayyidina Muhammad menembus batas langit bukan dengan jutaan tahun cahaya, tapi dengan beberapa kejap saja beliau sudah sampai di batas langit yang pertama.
dan langit itu ditutup oleh para malaikat. Dan Jibril alaihissalam berkata, bukakan pintu-pintu langit. Maka berkata para malaikat, siapa yang harus kusambut dengan harus membuka pintu-pintu langit? Berkatalah Jibril alaihissalam, yang datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah malaikat penjaga langit, alaisa qad ursil? Alaqad ursil? Apakah sudah diutus beliau? Sudah waktunya? Berkata Jibril, na'am qad ursil. Sudah diutus beliau sebagai rasul. Maka berkata para nabi, para malaikat itu, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang untuk sang nabi, semulia-mulia yang datang telah datang. Tidak ada yang lebih mulia dari makhluknya Allah menginjak langit pertama. Buktinya ucapan para malaikat, semulia-mulia yang datang, wa ni'mal maji'u ja'a, telah datang, yaitu Sayyidina Muhammad. Demikian disambut para nabi dan rasul langit kedua, ketiga, keempat hingga ketujuh. Kana qaba qausaini aw adna, sampailah dekat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu Imam Qadhiyat menjelaskan dalam salah satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian di malam itu, aku melihat gemuruh tasbih para malaikat, aku melihat gemuruh zikir mereka, aku mendengar zikir dahsyat mereka dan semakin dahsyat dari langit pertama, kedua dan selanjutnya, sampai aku ke hadirat muntahal khalaik, akhir dan batas bagi seluruh makhluk. Dan di saat itu tidak lagi ku dengar suatu suara, qata'atil aswat, qata'atil manabir wal anwan. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bentuk, tidak ada lagi pemandangan. Yang ada hanyalah Allah lepas dari batas waktu dan tempat. Seraya bersujud, dan aku mendengar satu suara yang maha berwibawa, udnu udnu ya Muhammad, liyakhda'u raw'uka ya Muhammad. Mendekat, mendekat wahai Muhammad, jangan takut dan singkirkan ketakutanmu wahai Muhammad. Seraya bersujud dan berkata, tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Sambutan, kemuliaan, keluhuran, keberkahan, segala-galanya milik Allah. Seraya mendengar jawaban dari Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, dan rahmatnya Allah atasmu dan keberkahannya. Sang Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera untuk kami. Beliau tidak mengatakan salam sejahtera untukku, tapi segera dibentangkan salam dari Allah itu untuk beliau dan umat beliau, hingga beliau mengatakan salam sejahtera untuk kami, yaitu beliau dan umat beliau, aku dan kalian termasuk di dalam salam yang disampaikan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh umatnya hingga akhir zaman.